Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, sahabat Dadan Irsyad. Kali ini Dadan Irsyad akan sedikit menjelaskan suasana atau kondisi beberapa masjid yang ada di Madinah, tepatnya di samping kanan ya. Kalau kita pintu masuk tuh ke Masjid Nabawi itu, makam Rasulullah, dia adanya di sebelah kanan. Deretannya itu ada beberapa masjid, diantaranya Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan Masjid Al-Ghamamah. Nah, dari kita lihat di gambar ini ada peta itu. Paling depan ini masjidnya Sayyidina Ali, yang tengah itu masjidnya Abu Bakar As-Siddiq, dan belakang itu Masjid Al-Ghamamah. Oke, kalau untuk Masjid Sayyidina Ali ini berada sekitar 290 meter ya, sebelah barat Masjid Nabawi. Jadi sebelah barat Masjid Nabawi itu biasa kalau kemarin saya akses itu kita ngaksesnya itu dari pintu 339. Itu ada di sebelah kanan, berjarak 100, kurang lebih 100 sampai 120 meter lah dari Masjid Nabawi. Nah, sementara dalam riwayat lain disebut masjid ini dibangun dan terus di teras rumah Sayyidina Ali yang memiliki panjang kurang lebih 35 meter dan lebar 9 meter. Masjid ini didirikan dengan hanya satu serambi yang berakhir di dua arah. Itu kalau kita ke dalam, kebetulan nggak bisa ke dalam. Informasi ini dari Syekh yang Mutawib yang ada di sini tadi. Kebetulan kalau untuk ke dalam nggak bisa, karena di antara masjid-masjid yang lain ini masjid ini lebih terkunci dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Karena beberapa informasi yang kami dapat menyebutkan bahwa Masjid Ali ini sering disalahgunakan. Masjid Sayyidina Ali ini sering kali disalahgunakan sejumlah jemaah yang memiliki keyakinan yang berlebihan terhadap sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Jadi menyalahgunakan tempat tersebut untuk melakukan hal-hal di luar syariat Islam. Jadi seperti kayak lebih mendewakan lah. Jadi banyak yang aneh-aneh gitu. Oke, kita lanjut ke belakang Masjid Sayyidina Ali ini ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita lihat. Oke, sahabat Dadan Irsyad, Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari 3 masjid tua ya yang bersejarah di Nabawi. Masjid ini berjajar dengan Masjid Al-Ghamamah dan masjid yang barusan tadi kita ulas, yaitu Masjid Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan literatur yang diperoleh, Masjid Abu Bakar pertama menyebutkan di lokasi masjid inilah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq masa hidupnya pernah menyelenggarakan sholat hari raya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri merupakan salah satu dari 3 masjid tua bersejarah ya di Madinah. Masjid ini berjajar dengan Masjid Al-Ghamamah yang di belakangnya itu dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Posisinya hanya terpaut sekitar 40 meter lah dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Berdasarkan informasi yang Mutawib bilang tadi,
Masjid ini pertama menyebutkan di lokasi masjid ini Khalifah Abu Bakar Siddiq semasa hidupnya pernah menyelenggarakan sholat hari raya bersama Rasulullah. Kemudian didirikannya masjid di lokasi ini kemudian dinamakan Masjid Abu Bakar sebagai bentuk penghormatan. Oke, dalam sejarahnya dibangun Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun ke-50 Hijriah. Selanjutnya dalam bentuknya sampai dengan sekarang dibangun oleh Sultan Muhammad Khan Al-Utsman atau Sultan Muhammad II. Oke, sahabat Dadan Irsad, kita lihat ke belakang masjid yang kayaknya lebih gimana gitu, itu Masjid Al-Ghamamah atau Awan. Nah, oke, sedikit saya ulas. Oke, inilah Masjid Al-Ghamamah. Pernah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Salah satu sahabat Nabi juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk sekitar Madinah pergi ke Al-Musola atau tanah lapang ya, tanah lapang untuk melakukan sholat istisqa. Jadi pada zaman Rasul itu pada saat itu kekeringan, musim kemarau, hujan, banyak ternak yang mati, banyak pohon-pohon kering mati gitu. Nah, selanjutnya Rasulullah memohon munajat kepada Allah, sholat istiqo. Nah, selanjutnya beliau berdoa kepada Allah sembari menghadap kiblat dan memalingkan punggungnya kepada orang-orang. Maksudnya dia jadi kayak imam gitu. Beliau membalikan selendang, jadi selendang ini dibalikin buat ke sebelah kanan, yang di kiri dibalikin lagi, kayak diputerin gitu sampai ke belah kanan. Langsung beliau berdoa. Nah, pada bacaan kedua rokaat tersebut, jadi beberapa rokaat dan rokaat kemudian rokaat berikutnya di bacaan kedua mulai turun hujan. Nah, ini makanya disebut Al-Ghamamah atau awan. Jadi awannya ini mendung baru turunlah hujan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian membuat Masjid Ghamamah juga disebut sebagai Masjid Awan. Selain menjadi tempat Rasulullah memimpin sholat istisqa untuk meminta hujan ini, Masjid Ghamamah juga menjadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kalinya memimpin sholat Id. Jadi di pelataran Masjid Al-Ghamamah ini, jadi sebelum masjidnya besar seperti ini itu udah lapang tuh, tanah lapang sampai ke masjidnya yang tadi, yang masjidnya Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu masjid tanah lapang tuh. Nah, tanah lapang itu mereka semua pada sholat id Rasulullah lah yang mimpin. Nah, baru kemarinnya baru adanya setelah kejadian itu baru sedikit demi sedikit dibangunlah musola masjidnya Abu Bakar, masjidnya Sayyidina Ali gitu. Oke, sahabat Dadanisa, ini yang tidak kalah pentingnya, ini adalah pohon bidara. Ini pohon bidara ini salah satu peninggalan ya, situs peninggalan sejarah yang sangat penting, yang masih hidup dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Inilah pohon bidara yang mana pohon ini dulu tempat pembayatan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera berkumpul untuk memilih sosok yang menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Nah, perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah hal yang lumrah, dan dari Ansor dan Muhajirin ini mereka mengajukan calon untuk menjadi seorang pemimpin menggantikan Rasulullah. Maaf,
Maksudnya bukan menggantikan Rasulullah dalam hal jalan hal syiar, tapi dalam hal dunia politik. Jadi kepemimpinan dalam politik, dalam pemerintahan. Karena pada zaman itu ketika sehari saja pemimpin tidak ada maka akan kacau. Nah setelah itu sehingga hal-hal yang sudah diputuskan akan menjadi keputusan bersama dan terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Tadinya Sayyidina Umar dicalonkan oleh Abu Bakar sendiri. Ketika Abu Bakar memintanya untuk menjadi khalifah dengan rendah hati, Umar berkata, "Bagaimana mungkin aku menjadi pemimpin umat yang di dalamnya terdapat Abu Bakar?" Umar merasa bahwa sosok Abu Bakar saat itu lebih layak menjadi khalifah dari dirinya. Semoga peristiwa Sakifah Bani Sa'idah bisa menjadi renungan bagi calon-calon pemimpin kita ya. Jadi enggak serakah akan kepemimpinan, tidak serakah akan jabatan. Jadi mau dicalonin aja ngeri, malah menyalonkan orang lain. Jadi inilah pohon bidara, sahabat dan Irsyad yang masih hidup sampai sekarang. Yang lainnya udah dibeko, bisa ini mah nggak bisa diangkat sama beko sendiri, nggak bisa, susah. Inilah tinggal ini aja peninggalannya. Dulu kanan kirinya pohon itu banyak pohon korma, pohon-pohon yang lain. Jadi kalau sekarang terakhir nih 2024 hanya tinggal pohon bidara itu aja. Oke, sahabat dan Irsyad, sampai di sini dulu perjumpaan video kali ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.